Nanti kalau besok dijadikan kebun kelapa sawit, kira-kira cocok enggak? Itu termasuk informasi produk yang kita olah berdasarkan metode pengolahan basis data yang dikumpulkan. Nah, tentu yang sebelah kiri itu ada gap between reality and model of reality. Jadi kita kan memodelkan itu. Ini. Dari database yang terkumpul, kemudian kita mencoba mereka-reka. Sebagai contoh tadi, kalau untuk kelapa sawit kira-kira sesuai, tidak sesuai, sesuai marginal, ya, tanpa kita tanami dulu. Nah, karena kita membuat model kan ada gap. Gap itu celah. Cocok enggak dengan senyatanya. Kalau yang paling benar kan melihat ini ditanami itu bagus enggak? Yang paling benar kan apa? Ya coba saja Pak ditanam. Kalau nanti berbuah ya cocok. Lah orang mau bikin kebun masa begitu kan? Maka tugas kalian itu salah satunya yang tadi disebutkan Prof. Lulusan, kerjanya gitu. Kalian yang survei, kalian yang kemudian memutuskan, kalian yang menunjukkan petanya. Oh, yang dari sini sesuai, yang di sini tidak sesuai. Harus ada perlakuan tambah kapur dan seterusnya. Kapurnya berapa, dosisnya itu bagian dari ya, asik kan? Nah ini jadi kerjanya jalan-jalan, nanti kembali ke lab, medik-medik, situ ya, mobile control. Ini yang suka dolan penyaluran ini. Yang lain kan kerja di lab, analisis, titrasi gitu ya. Gitu. Nggak lanjut Mas, slide-nya. Saya menyiapkan slide kira-kira 11 atau berapa namanya ya. Nah ini komponennya. Nah ini yang tadi kira-kira sampai. Jadi objek aplikasi SGB from the left side, geographic fenomena geografis. Itu kemudian di capture. Jadi so from real world sebelah kiri itu sampai ke kanan simulation world, jadi dunia simulasi. Tadi kan contoh simulasi ya, belum kita tanami benar, masih mungkin penggunaan yang lain. Tapi kita simulasi dengan cara application computing. Jadi kita bikin aplikasi, bikin modelnya, bikin rumusnya, dihitung-hitung, petanya diolah. Nah kemudian kita bisa membuat zona ini hijau sama sesuai, yang sini kuning kurang sesuai, merah tidak sesuai. Itu. Lanjut Mas slide-nya. Nah ini komponennya. Jadi yang suka main komputer apa segala, karena GIS ada hardware, software, ada data, ada metode, ada orangnya. Hardware itu komputer, scanner, printer, plotter. Kita bisa nyetak peta yang besar berwarna-warni, tentu ada alatnya, ya. Termasuk kita pakai drone, pakai satelit itu hardware, so we can capture the image. Lalu software untuk mengolah. Jadi software kalau kita ngetik pakai Microsoft Word, kemudian spreadsheet pakai Excel, ArcGIS, ArcView, Grass. Jadi ada juga software-software yang memang dipakai untuk ini. Nah besok kalian diajari itu tidak, ya. Kemudian Prodi Ilmu Tanah kita punya lisensi dari ISRI untuk menggunakan ArcGIS. Berlisensi bukan bajakan, ya. Tepuk tangan ini apa? Tidak semua kampus punya. Jadi software kita yang di lab itu berlisensi, ya. Nah, metode tadi, metode tentu banyak ya. Nanti di slide belakang sesuai tujuan kita. People itu kalian paling kurang pengguna, ya. Kalau Pemda, Bapeda, pemerintah mengambil keputusan, dia itu pengguna dari produk yang kita bikin selaku ahli, ya. Sisi lain ada yang namanya analis GIS. Jadi yang membedah, ini ada klien yang memerlukan informasi seperti ini. Bagaimana cara melakukannya? Metodenya apa? Kalian akan sebagian nanti akan mengarah ke analis GIS. Ya, ada teknisi yang bagian gambar peta, ngasih warna, ada juga ya. Jadi people itu banyak. Lanjut Mas, slide-nya. Nah ini per definisi ya, besok saja. Jadi sebuah sistem informasi geografis ya, jadi sudah tersampaikan. Lanjut Mas, slide-nya ya, ini kata kunci geographic because data collected is associated with some location in space. Jadi geografis itu ada tempatnya di permukaan bumi ya. Kalau denah tadi nggak ada ya, hanya sekedar menggambarkan saja, nggak ada koneksinya dengan, tidak ada korelasinya dengan koordinat di permukaan bumi, ya. Tapi kalau geografik itu tergeoreferensi namanya. Jadi kalau ada satu titik di Google Map itu ada benar lokasinya. Kalau di situ ada gambar, ini apa sih? Bulat
putih gini. Oh ternyata itu stadion. Nah, ada benar tempatnya kan? Nah, informational, because attributes itu yang saya sampaikan. Atribut itu kan kelengkapan ya. Atribut nama dari atribut. Jadi disebutnya data spasial itu selain gambar dia punya atribut. Oh itu stadion Mandala Kriga. Oh itu didirikan tahun sekian. Luasnya sekian. Letaknya di kecamatan apa? Ya. Jadi itu data atribut. Jadi ada informasi. Bila kalau orang mengambil memasukkan kata kunci atau minta sesuatu, dia akan menampilkan ke kita namanya informasi. Ada dua ya, data dan informasi. Jadi kalau ada bedanya. Sistem, ini tadi sistem, dibuat sistem ya supaya bisa ditambahi data, kemudian bisa dipanggil ya, sesuai kepentingan, bisa ditampilkan, bisa dicetak ya. Lanjut mas slide-nya. Nah, ini data spasial. Jadi 80% dari data itu sebetulnya punya komponen spasial ya. Alamat, lokasi itu kan spasial semua ya. Nah, kalau sistem informasi geografi tentu objek datanya geografi. Jadi tidak sekedar pengguna seperti kita nyari warung mana ya yang paling dekat ya, jual menu penyetan yang sekarang buka, itu kan informasi ya kita cari. Nah, lalu kita ngambil keputusan pesen di sana. Nah, ya, ini data spasial. Lanjut mas. Nah coba ini lihat. Itu ada salah satu proses kalau kita menggunakan sistem informasi geografi. Ada real world yang paling bawah itu dunia nyatanya seperti itu. Kemudian ini kan kita harus simpan ke dalam basis data. Maka biasanya itu kita breakdown menjadi beberapa lapis, layer. Jadi itu kita lihat dari real world itu berbeda elevasi, ketinggian tempat. Maka kita bisa simpan informasi tekstual ketinggian tempat per titik. Pixel, tahu pixel kan? Tahu, jadi yang dijelaskan sulit bukan main. Pixel ya dulu jelaskannya kristik. Nah ini sekarang mengganti kristik. Jadi malah kebalik. Ini kan grade ya, kategori. Kalau pixelnya itu makin tinggi resolusinya, gambarnya di zoom nggak pecah. Nah gitu kan. Nah ini juga begitu. Data di batas desa A, sebelahnya desa B. Itu kita tambahkan, karena kalau nggak kita ketik, satelitnya nggak tahu. Ya toh, ini kecamatannya nggak tahu. Nama jalan itu kita ketik, kita isikan, ya kita tambahkan datanya. Ya, sama juga kalau kita bikin data daftar mahasiswa angkatan 22. Kalau foto saja nggak ada atributnya, maka orang nggak bisa dapat informasi siapa fotonya. Kalau kita nyari coba yang namanya si Budi yang mana, nggak tahu karena hanya foto saja kan, ada atribut ya. Nah proses itu sama dari real world kita uraikan, dari foto seorang ini kita uraikan ini fotonya gitu kan, tapi